Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Iwan fidin rahimakumullah, dimanapun berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalankan ibadah saum, ibadah puasa di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan bulan ini menjadi pijakan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui tauladan beliaulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sosoknya sebagai role model bagaimana mengaplikasikan Al-Qur'an dan membumikan Al-Qur'an, sehingga begitu mudah bagi umatnya untuk menjalankan Islam secara sempurna, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang tetap memegang teguh risalahnya, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Allah. Iwan fidin rahimakumullah, bahasan kita pada kesempatan ini tentu berangkat dari beberapa permasalahan Islam itu sendiri, di mana Islam hari ini banyak mendapatkan fitnah-fitnah, bahkan pertanyaan-pertanyaan, baik dari kalangan muslim itu sendiri maupun dari kalangan non-muslim, baik mereka yang merupakan bagian daripada agama lain maupun mereka yang termasuk kategori agnostik, bahkan ateis sekalipun. Ikhwan fillah rahimakumullah, banyak orang yang bertanya tentang, bahkan meragukan tentang kesempurnaan Islam. Ada yang berkata bahwa Islam merupakan agama yang kolot, agama yang kuno, agama yang sudah tidak relevan dengan zaman modern pada era ini. Ada juga yang bertanya tentang bahwa Islam hanya mengurus tentang soal ritualitas, hanya soal pengabdian seorang makhluk kepada Tuhannya, sehingga hanya dijadikan sebagai alat pemuas spiritualitas semata. Kemudian ada juga yang bertanya bahwa Islam merupakan agama orang-orang Arab, bahwa Islam merupakan agama orang-orang Timur, bahwa Islam merupakan kebudayaan dari Timur, tidak relevan untuk dijadikan sebagai pegangan hidup di suatu tempat yang lain, termasuk di negara kita. Bahkan ada yang mempertanyakan bahwa Islam tidak membahas urusan sosial, politik, kebudayaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Bahkan cenderung ditentang keberadaannya.
Ikhwan fillah rahimakumullah, tentu pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu kita jawab agar tidak terlalu banyak generasi muda kita, generasi muslim kita yang awalnya ragu terhadap Islam itu sendiri, atau bahkan lambat laun meninggalkan agama yang sempurna ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita harus berangkat dari konstruksi pemikiran bahwa Islam telah sempurna sebagai suatu pedoman hidup bagi seluruh umat manusia di semua permukaan bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yaumal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dinan." Bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini telah mendeklarasikan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi siapapun yang menjadikan agama, pandangan hidup, aturan hidup selain daripada Islam, maka dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala oleh siksaan yang sangat nyata. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan termasuk golongan orang-orang yang rugi nanti di akhirat nanti. Ikhwan fillah rahimakumullah, kesempurnaan Islam ini, bahwa Islam sebagai agama tidak hanya membahas tentang soal ritualitas, tidak hanya soal kepuasan ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi seluruh aspek kehidupan manusia diatur, dibahas secara komprehensif oleh Al-Qur'an. Universalitas Islam ini tentu bukan keluar dari seorang yang fana ini, tetapi mari kita tinjau oleh beberapa keterangan. Yang pertama, kesempurnaan Islam ini kita lihat dari fatwa-fatwa ulama, bahwa Abdullah Al-Faqih mengatakan bahwa Islam akan senantiasa relevan di setiap zaman dan setiap tempat, karena seluruh isi Al-Quran diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam semesta. Hal ini menunjukkan bahwa Allah telah memberikan kesempurnaan terhadap Islam agar sesuai dengan kehidupan manusia, baik masa lalu, sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, inilah salah satu ciri-ciri kesempurnaan Islam, bahwa Islam akan senantiasa relevan bagaimanapun dinamika kehidupan manusia, bagaimanapun perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia, maka Al-Quran dan Islam akan senantiasa relevan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Nah, kalau kita membahas tentang universalitas Islam, tentu kita harus paham apa saja yang kemudian kita bahas, bahwa Islam ini merupakan agama yang universalitas. Yang pertama, bahwa Islam merupakan agama yang tidak pernah terkubur oleh masa. Artinya, Islam bukan agama yang hanya relevan pada abad-abad kelahiran Rasulullah SAW. Islam bukan hanya agama yang relevan dijadikan sebagai pedoman hidup pada masa Khulafaur Rasyidin, tetapi Islam akan senantiasa relevan dari ke masa sekarang maupun ke masa yang akan datang. Sehingga Islam ini merupakan sempurna secara masa, tidak luput dimakan waktu, tidak usang dimakan usia. Yang kedua,
Para hadirin rahimakumullah, kesempurnaan Islam tidak hanya dipandang dari sisi masa, tetapi juga dipandang dari sisi sistem. Bahwa kesempurnaan Islam tidak hanya mengatur tentang sistem pengabdian seorang manusia terhadap penciptanya saja, tetapi Islam sempurna mencakup seluruh sistem hidup manusia, sistem politik, sistem ekonomi, dan segala bentuk sendi kehidupan manusia. Islam mengatur seluruhnya tanpa terkecuali. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa segala urusan yang ada di muka bumi ini semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Allah mengancam bagi siapapun yang mengatur dan menghukumi segala urusan perkara dunia dan akhirat, dunia dan ukhrawi, menggunakan ukuran-ukuran yang bukan berasal daripada al-Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Allah Subhanahu wa taala, bahwa barang siapa yang tidak menghukumi segala sesuatu urusan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka ia tergolong menjadi orang-orang yang kafir. Bahkan Allah menegaskan termasuk orang-orang yang musyrik dan termasuk orang-orang yang fasik. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, yang ketiga, bahwa kesempurnaan Islam atau universalitas Islam ini, bahwa Islam merupakan agama yang relevan di setiap tempat. Bukan merupakan agamanya orang-orang Arab, bukan merupakan agamanya orang-orang Timur, bukan merupakan agamanya orang-orang Barat. Tetapi Islam merupakan agama seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Sehingga keterjangkauan Islam sebagai sistem hidup tidak terbatas oleh suku bangsa, tidak terbatas oleh ras, tidak pula terbatas oleh warna kulit. Islam bukan milik orang-orang berkulit putih, Islam bukan milik orang-orang yang berkulit hitam, tetapi seluruh manusia merupakan bagian dari yang mampu dan dapat melaksanakan syariat Islam, bahkan merasakan bagaimana kesempurnaan Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah, hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Melalui ayat ini bahwa menegaskan Islam merupakan agama bagi seluruh alam semesta, tidak terkecuali Indonesia itu sendiri. Artinya, jika Islam tidak terbatas oleh suatu tempat, maka artinya semua bangsa, semua suku dan sebagainya bisa melaksanakan Islam. Sangat bohong besar jika mengatakan bahwa Islam tidak relevan dengan bangsa kami, Islam tidak relevan dengan suku kami, Islam tidak relevan dengan kebudayaan kami. Maka ketahuilah saudara-saudaraku semua, ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa Islam begitu sempurna. Nah, selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa Islam juga merupakan agama yang tidak terbatas oleh masalah-masalah. Bahwa seluruh masalah dalam Islam, seluruh kehidupan manusia, maka problem solvingnya atau jalan keluarnya merupakan sudah ada dalam Al-Quran semua. Ikhwan fillah rahimakumullah, itulah kesempurnaan Islam, bahwa Islam mencakup masa, mencakup makan atau tempat, mencakup segala bentuk sistem kehidupan manusia, mencakup semua bangsa. Itulah universalitas Islam. Namun
Faktanya pada hari ini kita melihat Islam begitu besar. Bahkan menurut statistik, umat Islam itu merupakan peringkat kedua terbanyak di dunia ini. Namun kita melihat bagaimana Islam begitu dikoyak-koyak, begitu tidak terlihat, bahkan cenderung tidak berwujud. Muslim dengan Muslim yang lain bermusuhan hanya karena urusan perbedaan furu'iyah. Itu adalah fakta yang kita hadapi hari ini. Maka Ikhwan Fillah rahimakumullah, kesempurnaan Islam ini begitu tidak terasanya di waktu ini. Maka tugas dakwah terbesar kita sebagai generasi Muslim adalah bagaimana kita mampu mengetengahkan Islam sebagai problem solving, sebagai jalan keluar segala bentuk urusan kehidupan manusia. Bagaimana Islam mampu hadir dalam ekonomi, bagaimana Islam mampu hadir dalam tatanan pemerintahan, bagaimana Islam mampu membangun peradaban akhlakul karimah seluruh umat manusia, dan bagaimana Islam mampu menjadi rahmatan lil alamin. Ini merupakan tantangan terbesar bagi kita sebagai generasi Muslim yang hidup pada zaman begitu banyak fitnahnya. Tentu yang perlu kita lakukan adalah komitmen yang penuh dan memegang teguh Islam ini. Kemudian dalam fase dakwah ini kita harus berpikir keras sehingga Islam ini mampu menjadi solusi. Islam mampu hadir di kolong-kolong jembatan para anak jalanan. Islam mampu hadir di rumah-rumah reyot orang-orang miskin. Islam mampu hadir dalam kebobrokan kepemimpinan yang hari ini penuh dengan kezaliman dan penuh dengan korupsi. Nah, Ikhwan fillah rahimakumullah, mari kita wujudkan bersama, mari kita bumikan kembali Islam di tengah-tengah serangan-serangan, fitnah-fitnah yang begitu luar biasa yang menimpa kita. Siapa lagi yang akan mengambil beban Islam ini kecuali kita sebagai generasi-generasinya. Mari kita wujudkan bersama-sama, kita tengahkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, terasa oleh seluruh manusia, terasa oleh seluruh strata manusia, baik miskin maupun orang-orang yang kaya, dalam segala bentuk sendi kehidupan, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Akhirnya pada kesempatan Ramadan ini, tentu kita sebagai umat Muslim yang sedang sama-sama menghadapi masalah yang besar, yaitu pandemi COVID-19 yang juga menimpa bangsa kita, kita senantiasa berdoa bagi siapapun saudara-saudara kita yang menjadi garda terdepan dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini, terutama bagi para medis yang menjadi garda terdepan, kemudian seluruh yang berperan aktif dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai COVID-19 di negara kita. Akhir kalam, mudah-mudahan ke depan kajian ini masih berlanjut dan menjadi bagian daripada hikmah kita dalam rangka menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan mudah-mudahan ini mampu menjadi pencerahan bagi kita semua dan menjadi jalan dakwah kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.